suster cantik baik hati. Suster Helen. Terima kasih 1000 suster. Saya mau merayakan 2 event. Hari Ibu dan Hari Natal dong. Iya, tapi Natalnya maju nggak apa-apa dong. Ya. Hey, I miss you too. Terima kasih suster. Terima kasih 1000. Suster Assunta, Suster Rosalia. Iya, saya juga kalau udah diajak ini. I know you miss me. Both of you are missing me, right? Terima kasih 1000. Puspa, mamanya Fit. Ibunya Fit. Iya, Suster katanya. Terima kasih Sherry Paul. Suster Yohana and all suster. Ibu Andreas Nathan. I love you. I love you and all of sisters here. Oke, suster silakan duduk. Sama kakak saya. Selamat siang semuanya, suster-suster, selamat siang suster, semua suster yang saya cintai, semua suster yang saya selalu doakan juga. Hari ini saya hari Rabu ya, tanggal 17 Desember 2025, kami berkenan dari kita datang ke sini khusus mempersiapkan hari ini memang untuk berkunjung ke PPHK Pemalang, tempat yang selalu bikin saya kangen, selalu bikin saya bahagia dan selalu juga bikin saya pengen kembali. Itulah kenapa setahun itu bisa berkali-kali saya kesini. Semoga tidak bosan. Hari ini tanpa berpanjang lebar, saya mengajak mama saya dan Pranoto yang sebelumnya pada kesini. Tapi hari ini juga saya dan Jonathan membawa 2 kerabat kami, saudara sedama kami dari Wihara. Yang pertama adalah Romo Seno Halim, beliau orang Tegal asli, tapi sudah lama di orang Tegal dan berkarir di agama Buddha dan menetap di Bekasi. Lalu yang kedua adalah saya panggilnya Popo, orang-orang manggil Popo atau Bobo atau nenek gitu ya, tapi nama asli beliau adalah Ibu Yuliana. Beliau yang bertanggung jawab, kalau kami boleh bilang kepala rumah tangga di wihara kami. Tanpa beliau kami semua itu akan kelaparan, atau bahasa Inggrisnya adalah starving. Am I right? Ya, kita suka Inggris karena beliau pernah 10 tahun di Afrika. Oke, saya sudah menjelaskan kepada Romo Seno Halim tempat apakah ini, tapi mungkin tidak akan sejelas itu jika disampaikan oleh yang lebih mengetahui. Saya minta waktunya sebentar untuk Suster Rosalia menjelaskan tempat ini apa. Nanti setelah itu saya mohon untuk Romo Seno memperkenalkan Romo Seno karena baru pertama kali kesini ya. Kalau baby mau nyanyi boleh. Popo maksudnya. Oke, silakan Suster Rosalia. Terima kasih. Iya. Aku duduk saja ya. Duduk apa-apa, Suster duduk. Saya juga mau duduk. Iya. Yang terkasih, yang biasa kami akrabi, yaitu Vin Purnamawati, lengkapnya begitu. Lalu Jonathan, suaminya yang sangat setia dan selalu senyum. Selamat datang. Sekarang disertai oleh mamanya Ibu Puspa dan staf dari Ketua wihara Ibu Yuliana dan Ibu Pranoto, dan yang
terakhir yang sangat kami nanti-nantikan karena beritanya sudah sampai, jadi kami ingin berkenalan dengan Bapak Seno Halim. Selamat datang di tempat kami. Kami ini suster sepuh semua angkatan 80-an. Jadi Suster Yohana sudah 89. Kemarin baru ulang tahun kan? Suster Anastasia 88. Lalu Suster Rosalia ini hampir 87. 57 kali. Hah? 57 kan udah 57 tahun. Lalu Suster Christine 86, Suster Asunta 86, lalu Suster Stefani. 84, lalu Suster Rosa 84 juga. Kemudian Suster Yusin masih terlalu muda ini. Suster Yusin baru 71. Oh 76. Suster Helen yang masih tinggi-tinggi. 35 tahun. Oh, 35 plus. Ya. Terima kasih atas kehadiran beliau. Oh, Suster Regina wakil pimpinan kami yang sekarang di sini karena pimpinan kami sudah di Jakarta sakit dan harus tinggal di rumah sakit nantinya karena harus di di behandle ditangani. Jadi kami sebetulnya ber-14. Pada awal sih banyak, tapi lama-kelamaan dipanggil Tuhan. Baru saja 2 orang dalam waktu 3, tahun ini 3 suster, saya sedih banget. Kodensia kan? Kodensia, Alfonsa, dan Imelda, ya. Saya kan punya daftarnya aja Pak. Bapak Seno ingin mengetahui rumah ini. Jadi waktu saya ditugaskan menjadi pelayan para suster PBHK, ini PBHK Putri Bundati Kudus seluruh Indonesia, saya hampir selesai tahun 2002 dari tahun 95. Waktu itu kami dengan dewan kami dengan teman-teman seperjuangan memikirkan suster yang sudah menjadi sepuh, menjadi tua. Karena kami amati kalau kami kunjungan ke komunitas-komunitas, suster-suster itu tidak nyambung dengan suster muda. Suster muda sorak-sorai cerita murid-murid yang lucu. Malah ada seorang anak TK yang mengatakan, "Suster, mami saya sudah meninggal. Suster jadi mami saya ya, nanti aku bilang papi saya." Papinya mau ternyata. Gawat. Iya, begitulah. Jadi lucu-lucu tapi suster tua kan dong. Nggak bisa menikmati ya. Tidak bisa. Lalu kami mulai memikirkan suster sepuh ini harus diistirahatkan, artinya diberi kesempatan untuk beristirahat karena sudah berjuang bekerja sekian puluh tahun. Seperti saya sudah bekerja sampai saya umur 70 masih keliling dunia. Lalu 70 saya berhenti. Lalu yang lain-lain juga begitu. Saya lihat ada pimpinan-pimpinan kami dulu waktu zamannya suster Belanda harus istirahat, tidak boleh terlalu diforsir ya. Kemudian kami mikir di mana ya tempatnya. Kami punya 3 tempat. Pemalang ini ada kebun, ini dulu kebun sayur. Kebun sayuran, luas sih, cukup luas. Tapi tempatnya panas. Tapi kami punya rumah sakit. Lalu Purworejo agak sejuk, tapi tidak punya rumah sakit. Tempatnya juga luas. Purworejo. Lalu Parakan dekat Temanggung itu sejuk sekali, enak udaranya. Tanahnya banyak, cukup longgar, cukup luas. Tapi rumah sakitnya rumah sakit Kristen. Jadi kami tidak punya rumah sakit. Kemudian omong, kemudian diambil voting. Setelah diambil voting, semua pilih Pemalang. Jadi kepinginnya di Pemalang saja. Lalu dibangun, tapi kami waktu itu udah punya uang, orang miskin. Jadi kami kan hidup dari para donatur. Jadi kami cari donatur, tapi ya di Indonesia waktu itu, tahun 2002, waktu itu tidak terlalu
banyak orang reaksi ya. Jadi kami cari donatur di luar negeri. Waktu itu hubungan dengan luar negeri masih baik, yaitu dengan Jerman. Jadi Jerman membantu waktu itu 60.000 Deutsche Mark, waktu itu belum DM. belum DM, belum euro. Nah, kami kurs 1,25 M. Nah, uangnya hanya itu, ya kami serahkan kepada pemborong yang mau. Nah, jadilah seperti ini. Tapi ada syarat, yaitu tempatnya itu fresh, jadi segar, datar, tidak ada tangga, naik turun. Jadi dan aliran udara itu bagus. Nah, seperti inilah jadinya. Tapi ini sudah dibangun tahun 2001-2002 selesai, diberkati oleh uskup dari Purwokerto. Lalu setelah diberkati ya kami belum pernah mengadakan perbaikan besar, maksudnya kalau bocor sedikit ya bisa diperbaiki, kalau ada kekurangan apa-apa ya bisa, tapi yang besar-besaran belum, padahal sudah berumur lebih dari 20 tahun ya. Jadi kami masih menanti para donatur nanti untuk membantu kami memperbaiki yang besar-besar, karena kayu-kayu yang dekat dengan lantai itu sudah mulai keropos, jadi harus diperbaiki. Nah, para suster yang mau, jadi tidak dipaksa, yang mau, yang sepuh-sepuh dan yang sudah sakit mau tinggal di sini. Di sini memang tempat pensiun, jadi bebas. Tugasnya, perutusannya pendoa. Nomor 1 jadi orang pendoa. Kalau tidak suka doa lalu malas-malas ya nggak bisa masuk sini. Jadi menjadi pendoa, mendoakan banyak orang yang membutuhkan, siapa saja, yang sakit, yang sehat, yang ada tekanan batin, ada macam-macam. Kami doakan dan mereka biasanya memberikan nama untuk didoakan. Nah, lalu kami tidak lagi bekerja secara fisikal. Jadi kami kerjanya ya yang bisa kami lakukan. Jadi tidak bisa lagi bekerja seperti dulu, ngepel, nyapu dan lain-lain, tidak bisa. Jadi ada pembantu, ada 2 bapak yang menolong, ada 3 ibu yang merawat para suster, dan ada 1 yang masak di dapur, dan ada 1 server untuk itu, dan 1 driver. Memang kami punya mobil, itu juga diberi hadiah orang. Jadi kami tidak bisa beli mobil, tapi ada orang memberi hadiah. Jadi kami bergantung dari orang lain dalam kehidupan kami. Tapi untunglah Tuhan mengirim Vin dengan keluarganya dan siapa lagi yang selalu memberi perhatian kepada kami. Kami bersahabat dengan siapa saja. Kami mendoakan siapa saja yang membutuhkan. Begitulah hidup kami. Dan kami bahagia, kami bahagia sekali karena ya sudah, semuanya sudah terpenuhi. Rasanya kalau hati tenang, hati pasrah, hati menuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bisa berkata simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Dengan WA aja, panggilan telepon dari saya. Hello, Aryu gitu. Iya, panggilan telepon. Oh, Aryu okay? Gitu dah. Jadi begitu terima kasih atas kehadiran Bapak dan kita saling mendoakan. Kalau saya sudah tahu nama Bapak, nanti kami masukkan di dalam doa-doa kami. Selamat berjuang juga. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Sekarang perkenalan singkat dari Romo Sono Halim ya, beliau ya, sebelum kita isi bensin. Ya, selamat siang semua para suster. Suatu kesempatan yang baik saya bisa bergabung, bisa berkenalan. Saya juga dulu memang asli orang Tegal. Saya berpendidikan religius, pernah mengenal beberapa, cuma saya nggak tahu nama. Jadi saya sangat terharu sekali bisa kembali melihat suster-suster yang mungkin
saya boleh katakan sudah lama tidak jumpa secara langsung. Sungguh kesempatan yang sangat berharga sekali saya bisa berkunjung di sini, bisa mengenal para, kalau boleh saya katakan, para sepuh suster yang mungkin saya anggap juga orang tua saya. Iya. Dan orang tua saya juga sudah nggak ada. Jadi kita sekarang Ya. saudara. Ya, Saudara. memang kita semua sama, tidak memandang suku, agama. Kalau berbuat sesuatu kebaikan, kita semua sama. Dan tadi saya mendengar si Matupang itu juga istilah saya juga, suster. Saya juga demikian dengan julukan si Matupang. Siang malam temu panggilan juga. Panggilan ceramah, suster. Karena beliau ini setahun 365 hari, ceramahnya 405 hari. Bingung kan? Pusing makanya. Mau booking buat Waisak dibuka setahun. Kalau enggak tidak akan bisa datang, susah sekali. Karena padat. Jadi beliau duta dhamma. Kalau kami bilang beliau Pak Seno Halim Romo bukan Romo seperti di agama Katolik. Jadi beliau coba jelaskan itu Romo. Ya, kalau Romo di dalam agama Buddha kita berumah tangga, berbeda mungkin di Katolik ya, yang tidak. Tapi kami semua para ramani sebetulnya namanya. Memang kalau Romo itu kan istilahnya bapak ya, panggilan itu bapak. Dengan identiknya demikian. Makanya kita panggil biasanya Rama dan Ramani. Adalah salah satu tokoh agama Buddha yang membantu penyebaran agama Buddha selain para biku. Jadi kami mendukung para biku semua untuk membantu menyebarkan agamanya, ya agama tentang cinta kasih tentunya. Semua sama ya, tentang cinta kasih. Yang paling mendasar itu kan sebetulnya ya semua agama cinta kasih. Ya demikian perkenalan saya. Terima kasih atas kesempatannya sudah diterima di tempat ini. Saya juga senang banget dengan ini. Terima kasih. Saya mau minta, kami maksudnya ibu saya, Ibu Ketua Yayasan Romo Seno dan Popo akan membagikan hadiah Natal. Nanti Romo bagi 3 suster, Mama 3 suster. Karena di sini kan ada hanya 12, yang 2 lagi di Jakarta. Jadi nanti Romo tolong bagikan ke 3 suster, Mama ambil untuk 3 suster hadiah yang kami bawa semua. Terus nanti Popo dan Ketua Yayasan kan Bunda Pranoto untuk mohon membagikan. Yuk sit aja, ada ada. Yuk kan, udah nih, karena ada kan menerima gitu. Hari ini kami sangat bahagia karena kunjungan dari Bapak dan Ibu Staromo. Kami akan membuka dengan doa makan. Kita akan hening sena untuk berdoa. Silahkan yang lain boleh doa dengan sesuai dengan keyakinannya. Kami akan berdoa secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasih di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, kami. Santo Yusuf, teladan dan pelindung para pecinta hati kudus Yesus, kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu
karena kami dibahagiakan oleh kunjungan para Bapak Ibu serta Romo Halim yang datang ke Wisma ini. Kami bersyukur karena Engkau telah mengutus orang-orang yang baik pada kami untuk bersama-sama berbahagia menjelang hari raya Natal. Tuhan, kami juga mengucap syukur padamu atas hidangan yang telah Kau siapkan melalui para tamu ini, Romo dan Bapak Ibu. Kami percaya Engkau memberkati hidangan yang telah disiapkan, supaya kami yang menyantap akan Kau karuniai kesehatan badan dan jiwa. Doa ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat siang, selamat Romo Sunan Halim dan Pak Sutri yang sungguh menjadi teladan, Bapak Yonatan beserta Ibu Puspa, Ibu Tan, Ibu Dwi, ya. Sungguh kami sangat bahagia pada siang hari ini, samping kebersamaan yang senantiasa kami rasakan. Kami terima kasih sungguh sedalam-dalamnya mewakili suster kami yang sedang sedikit prihatin karena sakit di Jakarta, dan juga suster Edmund yang mendampingi, dan kami semuanya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas perhatian, atas kepedulian Anda semuanya, juga lebih-lebih atas kunjungannya pada siang hari ini. Kami sungguh merasa diteguhkan dalam hal kekeluargaan. Berikutnya, terima kasih juga atas hadiah-hadiah yang senantiasa dibawa. Dalam hal ini, kebersamaan dalam makan siang, ya, dalam bentuk semuanya, Anda semua sudah berkenan bawa, dan juga bingkisan-bingkisan yang boleh kami terima. Hanya itu, terima kasih, dan kami berniat juga membalasnya doa-doa kami. Semoga segala usaha dan perjuangan Anda dalam bekerja seperti kita juga diberkati oleh Yang Mengasihi kita. Akhirnya nanti adik kakak nggak jumpa satu sama lain, ya. Selamat jalan. Terima kasih.
Sama-sama suster saya.